Oke, halo Sobat Kalanikala, kenalin aku Anissa Dini Kamila, aku berasal dari Provinsi Jawa Timur. Oke, aku saat ini sedang berkuliah di program studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2022. Selama aku bersekolah hingga kuliah saat ini, aku memiliki ketertarikan di bidang politik, kemudian pendidikan, self-development, dan juga kesehatan mental. Hal ini dibuktikan pada saat sekolah. Alhamdulillah aku terpilih menjadi salah satu perwakilan Duta Parlemen Remaja DPR RI, mewakili Dapil 3 Jawa Timur, dan pada saat berkuliah saat ini aku juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya di BMKM UGM dari tahun 2022 sampai tahun 2024, dan juga menjadi pemuda berprestasi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY pada tahun 2024. Oke, boleh diceritakan nih alasan kenapa masuk prodi sejarah UGM? Oke, untuk alasan masuk program studi sejarah UGM, yang pertama pastinya karena di Universitas Gadjah Mada jurusan sejarahnya merupakan 3 besar jurusan sejarah terbaik yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, karena emang letak geografisnya di Yogyakarta, yang mana di Yogyakarta sendiri itu banyak banget ada situs-situs sejarah, kemudian juga banyak potensi-potensi wisata, yang mana ketertarikan aku juga salah satunya di bidang pariwisata, sehingga bisa relate gitu. Gimana caranya sejarah ini bisa dikenal oleh berbagai kalangan, baik dari anak-anak muda, kemudian juga baik dari anak-anak kecil juga, sampai ke orang tua, untuk bisa dikenalkan gimana sih sebenarnya sejarah-sejarah Indonesia maupun sejarah-sejarah lokal, sejarah lisan, dan berbagai potensi sejarah maupun kebudayaan lainnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wisatawan-wisatawan yang ada di Jogja, seperti itu. Oke, kemudian boleh di-share juga terkait dengan perjuangannya untuk meraih gelar mahasiswa berprestasi. Oke, untuk perjuangan, jadi waktu aku maba aku sempat insecure gitu, karena aku bukan berasal dari 1000 sekolah terbaik bahkan yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, biasanya kan ada list daftar 1000 sekolah yang terbaik. Sekolahku itu nggak masuk sama sekali di situ. Kemudian yang kedua, sekolahku juga swasta di daerah desa gitu, beda sama teman-teman yang sekarang masuk di sini mungkin dari sekolah-sekolah terbaik di daerahnya masing-masing, dari sekolah negeri seperti itu. Kemudian dari situ titik awalnya adalah ketika aku masuk sejarah, teman-teman di situ pada bawa buku masing-masing, itu buku bacaan tanpa disuruh sama dosennya. Kalau dulu kita sekolah kan disuruh sama guru gitu ya, tanpa disuruh sama dosen, kita udah bawa buku masing-masing, mereka baca gitu. Oh, ternyata habitnya emang beda gitu, teman-teman yang dari sekolah-sekolah terbaik kayak gitu. Akhirnya aku mencoba juga untuk memulai membaca, ngejar ketertinggalan itu. Jadi ketika kumpul sama teman-teman udah bisa nyambung untuk ngobrol suatu topik gitu terkait buku yang udah aku baca. Kebetulan karena aku interestnya ke politik, jadi aku suka baca-bacanya buku politik dan discuss sama teman-teman juga tentang politik. Nah, dari situ kayak oh ternyata aku juga bisa loh ngikutin teman-teman dari sekolah-sekolah favorit lainnya. Terus juga mencoba mencari tim yang sekiranya sefrekuensi kayak gitu. Untuk apa? Untuk jadi tim lomba. Pada saat itu lomba pertama di lomba esai aku ikutin sama teman-teman yang ada di sejarah, terus baru ke lomba-lomba lainnya kayak debates, kemudian bisnis plan dan sebagainya sampai saat ini gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyeimbangkan antara kehidupan akademik dengan keaktifan mengikuti perlombaan dan organisasi? Oke, untuk menyeimbangkan, jadi yang pertama jelas lewat daily list ya. Jadi kalau aku tuh biasanya di HP aku tulis semua kegiatan yang aku ikutin tuh apa aja, termasuk contohnya kayak kalau dari aku sendiri itu yang aku masukin di daily list, yang pertama adalah ibadah, kemudian yang kedua itu keluarga, kemudian yang ketiga kuliah, yang keempat kayak aku lagi kerja di mana. Kalau aku lagi kerja di TSF, sama satunya di Youngs Konveksi, kemudian juga organisasi yang aku ikutin, misalkan aku ikut BEM ya aku masukin di situ juga, kemudian lomba yang aku ikutin sama kegiatan yang aku ikutin kayak kepenulisan atau di public speaking gitu. Nah, setelah itu di setiap malam biasanya aku listing tuh kayak oh besok misalkan hari Senin nih, hari Senin aku mau ngerjain kayak aku harus ngerjain proposal dari BEM, atau misalkan aku mau ngerjain outline dari lomba LKTI kayak gitu misalkan, atau listing-listing dari seluruh daily list yang udah aku list itu untuk dilaksanakan di hari selanjutnya. Jadi di setiap berbagai tanggal-tanggal itu udah ada setting tanggalnya sendiri. Untuk apa? Biar kita ritmenya tuh kejaga,
Terus juga yang kedua, untuk menyeimbangkannya selain pakai daily list kayak gitu, ya kita tahu potensi diri kita juga, kayak oh kalau kita capek ya kita istirahat dulu, jangan di-push. Takutnya kalau kita nge-push terus kita sakit, udah hancur juga gitu daily list kita gitu. Nah, seimbang kayak gitu dari segi psikologi juga, kayak ya diseimbangkan, kita juga rekreasi juga, refreshing, paling enggak seminggu sekali refreshingnya bebas, bisa self reward kayak kita ke mall maybe, atau kita jalan-jalan walking tour di Jogja tuh banyak banget kayak gitu. Baru yang selanjutnya adalah kita evaluasi per bulan gitu, kayak oh bulan ini pencapaian kita apa aja, misalkan oh kita udah dapat berapa medali, kemudian juga dari segi akademik juga seperti apa, apakah lancar-lancar aja, kemudian juga dari segi hubungan keluarga juga tetap harus dijaga, kayak harus video call setiap minggu kalau aku kayak gitu biasanya. Untuk Kala, Oke, pesan buat teman-teman Kala, teman-teman sejarah di angkatan 2025, kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda, startnya juga berbeda, setiap orang pasti punya start yang berbeda, tapi jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk kita menyerah kayak gitu. Aku bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi aku di situ berusaha untuk grow terus. Teman-teman aku mungkin berasal dari keluarga yang istilahnya kayak pewaris, tapi di situ aku yakin kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha, nggak perlu yang langsung startnya kayak aku langsung ikut internasional paper atau lain-lainnya kayak gitu, yang emang butuh, pertama pastinya juga biaya, yang kedua juga butuh relasi juga. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting berprogres, nanti satu persatu mimpi-mimpi kita juga pasti akan tercapai. Dan jangan lupa juga untuk tetap mencari mentor siapapun itu buat dijadiin sebagai langkah-langkah kita nanti ke depannya, agar ada yang tetap menjaga ritme tersebut gitu. Terima kasih, semangat teman-teman dari angkatan 2025, selamat berproses di program studi sejarah Universitas Gadjah Mada. Maksimalkan potensi teman-teman, dan juga jangan lupa juga maksimalkan fasilitas yang ada di UGM ini.